Kembali lagi saya kenalkan, nama Ibu Ristiwa Marbun, tempat tanggal lahir Ibu di Samosir, tanggal 24 Juni 1988 dari Medan ya. Tapi Ibu sudah 13 tahun tinggal di Jawa Tengah. Orang tua sehari-hari tinggal di Sumpiu. Nah, kapan-kapan pada main ke rumah ya. Kalau Ibu tinggalnya di Purwokerto di Leduk Puri Nirwana Blok B4. Dekat dengan Universitas Harapan Bangsa. Lulusan Ibu dari SD sampai SMP di Samosir, di Medan, SMK YPE Sumpiu, S1-nya di STT Diakonos Purwokerto, dan S2-nya dari Stak Marturia Yogyakarta. Gerejanya di GBI Sumpiu. Pengalaman Ibu mengajar di beberapa sekolah, pernah di SMP, SMA, TK. Ibu sehari-hari juga aktif di SD Kristen 1. Ibu juga penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ibu dosen luar di STT Diakonos dan melayani berbagai gereja, lembaga, dan juga memberikan renungan di beberapa fakultas. Mampir ya teman-teman di medsosnya Ibu Tiwa, IG, Facebook, YouTube, dan ada emailnya Bu Tiwa. Ya, pertemuan pertama buat kalian semua hari ini pertanyaan besar tentang konsep agama seperti apa sih? Ya, agama adalah suatu fenomena memang yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dikatakan sejak manusia ada, ya fenomena agama itu juga hadir dari semua kalangan. Nah, kenapa? Yang pertama, karena pengalaman manusia sangat bervariatif tentang Allah itu, tentang agama itu, tentang Tuhan itu. Yang kedua, saking bervariatifnya itu dari berbagai macam-macam pendapat. Yang ketiga, agama disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami fenomena agama. Jadi tidak hanya hal yang spiritual tapi juga sampai ilmu. Menurut Tonimbi, teman-teman, dalam agama adalah keseluruhan kepribadian manusia. Ya, ada emosional, segi moral, ilmiah, kejiwaan. Bahkan Tonimbi berkata agama itu juga dapat dimanipulasi oleh teknologi. Wah, gimana menurut kalian semua? Wah. Nah, menurut beberapa kamus, ini Penguin Dictionary of Religion tahun 1970, agama sebagai suatu yang umum dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilah-ilah. Ya. Terus menurut kamus Britannica Concise Encyclopedia dikatakan di sana agama sebagai hubungan manusia kepada Allah atau ilah-ilah atau apa saja yang dianggap sakral, atau dalam beberapa kasus hal-hal yang supranatural. Dan menurut Encyclopedia Britannica juga di online tahun 2006 bahwa agama sebagai hubungan manusia dengan apa yang dianggap suci, sakral, spiritual, atau ilahi. Memang agama ini punya pandangan-pandangan yang sangat banyak dari setiap orang, bahkan sekelompok. Nah, tetapi ada juga pandangan tokoh agama ke arah hal yang negatif. Menurut Taylor, agama sebagai kepercayaan yang kepada keberadaan spiritual, suatu kepercayaan kepada yang tak terlihat dengan perasaan takut. Ya, ada ketakutan di sana. Terus kagum, hormat, dan rasa syukur. Karena dianggap agama adalah sesuatu yang menakutkan juga. Menurut Ross, agama sebagai sesuatu yang memberi kontrol sosial, ya, hanya pemberi kontrol saja dalam hidup manusia. Kembali menurut Ward, bahwa agama adalah suatu substansi dalam dunia yang rasional terhadap instingnya saja pada dunia yang suprarasional. Ini ya, insting. Menurut Cooley, yang mendefinisikan agama suatu kebutuhan bagi hakikat manusia untuk menjadikan hidup kelihatan lebih rasional dan lebih baik, ya harus punya agama. Ya, kalau mau hidup
lebih rasional. Nah, teman-teman, kita kalau tadi melihat beberapa pendapat-pendapat ini ya, dari kamus juga, Ibu Tiwa setuju dengan penulis Thomas ya. Kenapa? Yang pertama, dia katakan semua agama tentu berurusan dengan yang transenden dan manusia mencari yang transenden. Karena dalam dirinya ada suatu kesadaran religius untuk mengakui adanya suatu kodrat yang melampaui manusia. Ada satu kodrat. Yang kedua, yang transenden itu juga menjadi dasar keberadaannya. Dan dalam arti itu sangat imanen dengan manusia. Jadi keseimbangan antara yang transenden dan juga imanen. Yang ketiga, bahwa manusia berusaha berelasi dengan Tuhan sebagaimana Tuhan juga yang berelasi dengan manusia. Ada keseimbangan. Cara manusia berelasi yaitu dengan iman, ritual, ibadah, dan ketaatan. Nah, fenomena agama dalam sejarah manusia. Teman-teman, mengapa sih gejala agama selalu hadir sebagai suatu fenomena yang sangat besar dan pro dan kontra tentang agama ini? Saya merasa lebih benar agama saya, ada yang berkata agamamu lebih buruk, pengajaran saya lebih tepat, ya karena begitu banyak yang dianut dan juga yang dipahami. Menurut Karl Marx dan Engels, untuk menutupi realitas mendasari sistem ekonomi dan mengurangi rasa sakit penderitaan dari masa pekerja. Jadi menurut Karl ini, mengapa gejala agama itu menjadi sesuatu fenomena? Karena di sana para orang pekerja-pekerja itu untuk bisa ya menahan mereka dari masa yang sulit dari Durkheim untuk memungkinkan terjadinya ritual-ritual yang mengikat atau menyatukan masyarakat. Ritual-ritual yang mengikat supaya manusia bisa bersama. Menurut Freud, tak lebih dari mengatasi rasa takut ya, supaya mencukupi kebutuhan emosional, sehingga ketika mengalami suatu ketakutan, agama menjadi solusi. Nah, teman-teman, terdapat 3 kelompok besar peradaban agama, yaitu peradaban agama Arya, agama Tiongkok, dan juga agama Semit. Agama Arya adalah yang tertua mulai dari tahun 4500 sebelum Masehi dan sudah berusia 6500 tahun hingga sekarang. Maaf ya. Agama Tiongkok mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga kini sudah berusia 5000 tahun, dan peradaban Semit mulai tahun 2100 sebelum Masehi hingga kini sudah berusia 4100 tahun. Bayangkan, agama sudah muncul sudah sangat lama ya. Agama di Indonesia, teman-teman, kita akan belajar sama-sama. Agama itu berasal dari 2 kata ya, secara umum ya, tidak, dan gama. Itu artinya kacau. Jadi agama itu punya tujuan supaya manusia itu tidak kacau. Mengatur kehidupan manusia tidak terjadi kekacauan. Nah, kalau tadi yang secara umum, secara khusus agama adalah keyakinan utama dalam hidup manusia yang merupakan prinsip dominan. Ya, apapun dominannya ya ke agama itu, landasannya ya ke agama itu. Ya. Di Indonesia agama pertama adalah Hindu, Buddha, agama primitif ya, kesukuan, lalu agama Islam melalui perdagangan, kemudian juga Katolik ya melalui misi, dan juga agama Kristen Protestan juga melalui politik. Kedudukan dan fungsi agama bagi manusia adalah sebagai fondasi untuk membangun kehidupan dan masa depan. Ya, itu kedudukan daripada agama sendiri. Teman-teman, Kristen adalah suatu panggilan ejekan pada saat itu orang-orang Katolik kepada para pengikut Martin Luther. Karena si Martin Luther ini memprotes dengan 95 dalil pengajaran Katolik yang menurut dia bertentangan dengan kebenaran Alkitabiah. Nah, teman-teman boleh mencari di Google atau di bacaan apa sih 95 dalil yang ditolak ya. Nah, lahirnya gereja-gereja Protestan dimulai pada tanggal 31 Oktober 1517. Tak kalah saat itu, Martin Luther menempelkan 95 dalil itu di muka pintu gereja Wittenberg, Jerman.
Dan tanggal 31 Oktober dirayakan sebagai hari raya reformasi ya setiap tahunnya. Nah, sejarah perkembangan Kristen bagaimana ya teman-teman? Setelah reformasi tanggal 31 tadi Oktober itu, gereja-gereja Kristen semakin berkembang dengan pesat dan bervariasi, bukan hanya di Jerman tetapi hampir ke semua Eropa. Ini adalah suatu era pada saat itu yang sangat mengagumkan. Wah, agama Kristen Protestan itu menyebar dengan cepat, pasti karena kebangunan rohani di Eropa dan Injil ke seluruh dunia diperluas. Kekristenan masuk ke Indonesia pertamanya adalah dari misionaris Katolik Roma oleh Fransiskus Xaverius dari Ordo Yesuit pada tahun 1546 dan 1547 di Maluku. Pada tahun 1605 waktu itu POC ya, Kongsi Dagang Belanda itu berhasil menguasai Maluku. Penganut Katolik dijadikan Protestan. Gereja Protestan pertama di Asia didirikan tahun 1605 di Ambon ya teman-teman, mulai di Ambon. Nah teman-teman, melalui gereja di Ambon diterbitkanlah terjemahan Katekismus ya, Injil Matius, seluruh Perjanjian Baru dan seluruh Alkitab dalam bahasa Melayu. Nah, sejak 1920 gereja-gereja Protestan di Indonesia didirikan sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Pada tahun 1923, 3 tahun kemudian berdirilah GMIM, yaitu Gereja Minahasa, 1931 HKBP Tanah Batak Gereja, dan GKJW ya di Jawa serta GKJ Gereja Kristen Jawa yang hasil pelayanan Injil Sadra. Ciri khas misi Protestan di Indonesia pada abad ke-19 yaitu pelayanan dilaksanakan oleh misi dari Eropa, khususnya saat itu para Jerman dan Belanda. Tradisi gereja Eropa menjadi kuat di dalam gereja Protestan. Berdirinya gereja berlatar belakang daerah atau suku, dan saat itu sudah mulai masuk ke dalam organisasi. Nah teman-teman, ciri khas misi Protestan pada tahun atau maksud saya pada abad ke-19 yaitu pelayanan dilaksanakan oleh misi dari Eropa tadi ya. Terus tradisi kuat dalam gereja dan berlatar belakang suku. Secara etimologi Kristen berasal dari bahasa Latin Christian OI artinya adalah serdadu-serdadu Kristus. Ya, kita ini adalah serdadu-serdadu Kristus. Mulai dipakai kepada orang-orang di Antioquia. Pada saat itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kristen adalah suatu pengalaman rohani yang dialami oleh personality atau seseorang ya dengan Tuhan. Agama Kristen adalah keyakinan yang didasarkan iman kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus telah lahir dari perawan suci Maria, dia mengandung Yesus, kandung daripada Roh Kudus, mati di kayu salib Yesus, menebus dosa manusia, saya dan teman-teman semua orang berdosa, dan menyelamatkan manusia. Bahkan bangkit pada hari yang ketiga menyatakan kemenangan dan ketuhanannya yang naik ke surga, kembali ke dunia untuk menghakimi kita semua. Jadi biarlah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kekristenan adalah penyembahan yang berkeyakinan kepada satu Allah, Allahnya Abraham. Dan dalam keesaannya Allah memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Penyembahan Kristen bukan pada 3 Allah ya, banyak yang masih salah. Wah, Allahnya orang Kristen 3. Makanya banyak yang komentar berdebat di mana-mana di medsos. Karena merasa Allah saya kan 1 kok dibilang 3. Nah banyak juga orang Kristen yang gak memahami. Maksudnya di sana penyembahan Kristen bukan pada 3 Allah tapi kepada satu Allah dalam 3 pribadi. Inilah yang disebut dengan istilah Trinitas ya atau Tritunggal. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mengosongkan dirinya mengambil rupa menjadi seorang manusia. Karena Tuhan melihat manusia berdosa, dia datang menjadi manusia. Keselamatan dalam iman Kristen itu ialah karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan kasih karunia dari Tuhan.
bukan hasil perbuatan manusia, seperti apapun sucinya karena manusia berdosa, seperti apapun usahanya, ibadahnya, bahkan amal, tidak akan bisa membeli keselamatan. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan tanpa salah, Alkitab sebagai dasar, dan teman-teman memiliki otoritas yang tertinggi. Nah, hanya sayang ya, sekarang sudah mulai banyak tidak menyukai Alkitab. Padahal kita harus baca Alkitab. Apalagi sekarang dengan adanya HP mempermudah kita membaca Alkitab atau hal-hal yang rohani. Tapi harapan Ibu, walaupun teman-teman aktif tentang apologetika, tentang iman, jangan sampai berdebat bahkan membuat kericuhan, membuat pertentangan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Cara-cara beribadah orang Kristen itu bervariatif ya, ada pujian, berdoa, membaca firman Tuhan, ya ada yang meresponi, dan semuanya itu untuk ketaatan kepada Tuhan. Nah teman-teman, semua manusia sasarannya untuk menyatakan kasih kepada Allah ya. Makanya dalam hukum kasih ya, kasihilah Tuhan Allah dan juga sesama. Sesama itu enggak hanya yang baik kepada kita loh, tetapi juga kepada musuh, bahkan sesama yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan alamnya atau lingkungan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk juga kita bisa manfaatkan, bisa kita kasihi, dengan kita rawat dengan baik, kita gunakan dengan baik. Agama Kristen muncul di wilayah Levant atau sekarang dikenal sebagai yaitu Palestina, Israel ya, sejak pertengahan abad Masehi pertama. Nah, awal sejarah terbentuknya agama Kristen dimulai di kota Yerusalem. Pada saat itu lalu menyebar ke wilayah timur dekat seperti Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania dan juga Mesir. Nah, lalu 15 tahun kemudian agama Kristen mulai masuk dan berkembang di Eropa Selatan. Penyebaran agama Kristen juga dilakukan di Afrika Utara, Asia Selatan dan Eropa Timur. Hingga pada abad yang keempat, teman-teman, Kristen dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid dari Armenia di tahun 300 Masehi oleh negara Kaukasian Iberia. Nah, kemunculan Yesus itu periode pertama dalam sejarah terbentuknya agama Kristen yang dimulai sejak kelahiran Yesus hingga kematiannya ya, dan juga kebangkitan Yesus pada 4 sebelum Masehi sampai 33 Masehi. Yesus Kristus itu lahir pada sekitar 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan bertumbuh di Nazaret, Galilea. Ketika berumur 30 tahun ia memulai pelayanan selama lebih dari 3 tahun, dan pelayanannya juga bersama 12 murid dan merekrut ya mereka, dan pelayanan Tuhan Yesus juga dengan mujizat, pertolongan, kasih, membangkitkan. Nah, Protestan itu punya ciri khas ya teman-teman, punya ciri khas. Salah satu dari 3 cabang kekristenan bersamaan dengan Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Protestanisme terbentuk dari perpecahan dengan Katolik Roma selama reformasi gereja abad ke-16. Nah, dipimpin oleh Martin Luther, John Calvin dan yang lainnya. Para reformator ini ingin keluar dari gereja Katolik Roma karena adanya struktur aksiologis yang kasar dan perbedaan teologi pada saat itu. Nah, dimulai dari salah satu reformator yaitu tadi ya Martin Luther pada abad ke-15 mampu mengatasi tantangan gereja masa kini dengan mendapat pewahyuan kebenaran dari Roh Kudus untuk mereformasi gereja dan juga iman pembaruan. Ada 4 inti khotbah pengajaran gereja yaitu mengenai karakter Kristus. Yang pertama teman-teman, Kristus juru selamat satu-satunya yang mati di salib dan untuk menebus dosa manusia, Kristus yang bangkit untuk menang. Kristus juru selamat satu-satunya. Yang kedua, Kristus ialah bukan ciptaan manusia. Yang ketiga, Kristus yang memberikan keselamatan kekal. Dan Kristus yang menghendaki pertobatan dan buah pertobatan kepada Kristus maupun sesama. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama lihat 12 ciri khas dalam ciri-ciri agama Kristen Protestan. 1, mengikuti sebuah pesan khas yang mendefinisikan kedamaian dengan Tuhan. Ya, kita mendapatkan Injil, kabar tentang keselamatan Tuhan, dan kita hidup di sana. Yang kedua, memegang satu kitab suci yang paling penting,
yaitu Alkitab. Yang ketiga, Kristen adalah ada hubungannya antara pencipta dan kedaulatan Tuhan buat manusia. Yang keempat, menekankan dosa. Dan keberdosaan manusia yang hakiki. Kelima, menekankan dimensi subjektif keselamatan. Bahwa orang percaya akan menekankan pengalaman pribadi dan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Yang keenam, penegasan peranan dan tanggung jawab. Yang ketujuh, memandang semua orang percaya sebagai imamat yang kudus. Yesus Kristus adalah Maha Kudus. Yang kedelapan, memiliki tradisi denominasi yang kuat. Yang sembilan, mengikuti sakramen Protestan. Kalau sakramennya ada dua ya, sakramen perjamuan kudus dan baptisan. Lalu yang ke-10, mengenal dan menggunakan simbol-simbol Kristen Protestan. Banyak. 11, melakukan hak dan tanggung jawab sebagai kita kepada Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang berkenan kepada sesama, dan juga hidup sebagai warga negara. 12, menyatukan teologi Kristen dengan 5 prinsip reformasi yang dikenal dengan Pancasola. Sola fide hanya iman, sola scriptura hanya Alkitab, solus Christus hanya Kristus, sola gratia hanya anugerah, dan solideo gloria segala kemuliaan bagi Allah. Nah, teman-teman, terima kasih pembelajaran perkuliahan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa kalau ada komen, ada sesuatu yang perlu disampaikan, silahkan di komentar saja di YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.